teruslah merendah. diam juga, dia Tetaplah lebih menjadi banyak pribadi merenung, yang lebih banyak misterius. memikirkan Sembunyikan dirinya jati sendiri dirimu daripada dan memikirkan orang tampil lain. Bisa sederhana. terjadi kan? Biarkan orang-orang menilaimu Dia sebelah mata, di dalam suatu meremehkan kehidupan dia langkah-langkah kecilmu, berhati-hati, dan menganggapmu bukan lebih banyak siapa-siapa. menangis daripada Jangan tertawa. buang energi untuk membuktikan Tuh, apapun makanya kepada mereka. kalau Fokuslah kamu pada tahu apa perjalananmu. yang aku ketahui, Kumpulkan semua ilmu, kamu banyak asah menangis keterampilan, daripada dan tertawa. bangun Karena masa dia depanmu sudah dalam tahu. diam. Karena Berbeda ketika dengan orang saatnya yang tiba, belum tahu. bukan kamu yang perlu bicara, Nah, tinggal keberhasilanmu yang tergantung akan diamnya dia berbicara. seperti apa. Dan mereka yang dulu memandang Itu rendah kalau hanya dia bisa diamnya terdiam belakang dia menyaksikan punya dasar, bagaimana kamu ya itu melesat namanya jauh ya meninggalkan bisa mereka. diam ya. Stres, apa nggak mau bergaul, apa mau gimana, apa tinggal tergantung alasannya dia. Gitu. Tetapi kalau orang bermarifat, makanya orang yang bermarifat kepada Allah, itu lidahnya di belakang hatinya. Itu orang yang bermarifat kepada Allah. Tetapi sebaliknya, orang yang munafik, hatinya di belakang lidahnya. Artinya apa? Artinya dia kalau berbicara, hati dulu yang berkata. Ciri-cirinya. Nah, hati dulu yang berkata. Umpamanya, dia mau bicara nih, dia tarik mundur. Kalau orang ini kita salahkan, merasa malu atau merasa kesinggung atau enggak. Dia berpikir dulu kan, merugikan orang atau tidak, atau bisa merugikan diri kita sendiri. Nah, itulah tanda-tanda orang yang berpikir. Tuh. Tapi kalau orang-orang yang munafik, hatinya di belakang lidahnya, lidah bicara. Mau bener mau enggak sesuai dengan hatinya. Lo mau kesinggung, lo mau agak bodoh amat. Nah, itu ciri-cirinya. Andai pun dia satu berbuat, dia berpikir menguntungkan kita atau enggak. Satu, kedua, merugikan orang atau tidak. Dia bukan takut kepada manusia. Dia takut kepada Allah, kepada Tuhan itu sendiri. Satu contoh, abang takut kepada setan, semakin lari, semakin diudak, semakin dikejar. Tapi takut kepada Tuhan, mau lari kemana? Semakin kita takut, semakin mendekat. Maka jadilah kita orang-orang yang bertakwa. Itu tanda-tandanya. Terus ciri untuk kebenaran mereka yang dikatakan sudah bermarifat. Nah, itu kan bisa dikatakan marifat taklid, marifat benan, marifat primitif, banyak bang. Marifat tuh katanya banyak, tapi marifat tullahnya dia punya aturan kan. Petunjuk-petunjuk. Nah, kan di situ hubungan manusia dengan Tuhannya. Dia mempunyai juru nasihat. Dia untung ruginya udah diberitahu, udah tahu, itu nggak mau menyakiti perasaan. Oh, sekalipun tuh orang salah, dia nggak mau berkata salah. Hak dia memberi pembenaran, hak dia hanya mendoakan. Soalnya menghukum dia bukan karena kita, karena perbuatannya sendiri. Coba kalau kita orang salah, mulut kita udah gimana? Berbedaan bang. Jadi dari segi kehidupannya, ya peragaannya, kehidupannya, itu apakah memang sudah dia takar sendiri itu karakter dia bagaimana itu Pak? Ya kalau orang marifat itu udah bimbingan bang, udah punya aturan tersendiri dari Tuhan. Tuh, makanya bagaikan jalan di atas duri kan, sangat hati-hati. Tuh. Berbicara pun sangat hati-hati. Nah, itulah yang disebutkan orang yang beriman itu, nah lidahnya di belakang hatinya, hati dulu yang berbicara. Kalau hati kan benar, nggak mau salah kan? Iya. Walaupun dia berbuat salah, berbuat baik, masih ada bertentangan. Nah di situ kan dia tahu dosa itu sifatnya satu merugikan diri kita, kedua merugikan orang lain, ketiga bisa merugikan Tuhan. Nah, terus ciri-ciri orang yang sudah bermarifat yang sebenarnya, yang benar-benar loh. Nah, dia mengenal dunia. Arti mengenal dunia
benar dia tahu, Iya. salah pun dia tahu, Ah. ibadah diterima dia tahu, tidak diterima pun tahu, akhirat pun dia tahu, bukan cerita. Nah, tahunya dia secara jalan akhiratnya dia diterima. Nah kan tadi sudah kita jelasin, manusia mengenal dirinya, Tuhannya, Iya. mengenal dunianya, mengetahui jalan akhiratnya. Iya, iya. Terus kemudian ini Pak, setelah kita bermarifat kan ketemu dengan dirinya Tuhan. Nah kemudian apa sih pesan Tuhan kepada orang yang sudah ketemu kan begitu? Ya ketika kita kan ketemu begini kan mungkin ada pesan. Ya itu yang kita pertanyakan ya. Iya jelas, satu Bang, orang tahu Iya. tentang syafaatnya, orang tahu tentang nurnya, orang tahu tentang cahayanya, kedudukannya. Jadi nggak semudah ya, kalau nggak semudah dengan apa yang diucapkan. Dia bukannya tahu berdasarkan cerita, Iya. dia tahu berdasarkan peristiwa. Dulu Nabi dibelek dadanya, dia tahu apa peristiwanya seperti apa, dia mengalami. Ya tentunya. Begitu juga syafaat, dia diberi syafaat, bukan syafaat yang dipertanyakan. Proses untuk melakukan satu syafaat itu seperti apa amanahnya. Nah, maksudnya ya seperti itu Pak. Oh. Prosesnya ini. Yang mahal itu kan proses ya Bang. Ya. Ceritanya mah sudah ada, Quran hadisnya sudah ada. Seperti Umar bin Khattab berkata, Ya. hatiku melihat Tuhanku karena Allah telah mengangkat hijabku. Nah prosesnya bagaimana? Nah, kan yang ditanya orang proses ya. Hijab itu kan dinding. Iya. Dinding itu kan adalah perbuatan dosa. Kan kembali ke arah itu. Jadi dinding itu dulu yang harus digempur, yang harus dihilangkan. Nah, ketakwaan yang bagaimana? Takwa itu artinya setelah dia tahu, kan dia tumbuh rasa takut. Dia bukan takut nanti, dia bukan takut hanya kepada Allah. Abang nih ngambil rokok, yang ada di dalam diri abang ngambil rokok aja, mau makan mau tidur, yang ada si rokok ini yang menghantui kita. Nah